Ya, kami turut prihatin dan juga berbelasungkawa atas meninggalnya pendaki asal Brazil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani. Seharusnya hari ini kita akan terhubung dengan Tio Survival dan juga Mas Agam. Tapi dari tadi saya pun mencoba menghubungi Mas Tio, tapi tampaknya sedang tidak bisa dihubungi karena menurut kabar sedang berada di Gunung Rinjani juga, yang mungkin ada di titik yang belum ada signalnya. Yang jelas, ini kejadian memprihatinkan, tidak hanya untuk para pendaki gunung, tapi juga untuk dunia. Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 mdpl itu cukup curam dan tidak diperuntukkan untuk para pendaki yang masih pemula. Ini dengan medan yang cukup sulit, apalagi menjelang ke puncaknya. Berpasir, dan ini menjadi salah satu gunung berapi di Indonesia. Katanya pasirnya itu cukup licin dan cukup tebal. Satu langkah maju tapi mundur 2 langkah itu terus bisa dilakukan. Dan salah satu warga negara asing dari Brazil ini terjatuh di tebing yang curam sedalam kurang lebih 600 meter. Dan kali ini kita terhubung langsung dengan Mas Syamsul yang bertugas sebagai rescuer dari tim SAR Gunung Rinjani. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Irfan. Iya, posisi sedang di mana, Pak? Di kantor lagi, di kantor SAR. Di kantor. Oke, itu kejadiannya tuh kok tidak salah tanggal 21 Juni, betulkah? Betul, hari Ya. Sabtu lalu. Betul. Kalau tidak salah mengalami cukup kesulitan untuk mengevakuasi korban. Faktor apa saja kalau boleh diceritakan, Pak? Faktornya dari cuaca, terus medan, sama batuan yang lekat. Oke, menurut cerita para pendaki, awal muasal kejadiannya itu seperti apa? Kok boleh diceritakan, Pak? Awalnya dia mendaki bersama rekannya 6 orang. Ya. Terus temannya berjalan duluan menuju ke puncak, dia istirahat. Terus tinggal sebentar sama guide-nya, tiba-tiba sudah di tebing. Sekitar pukul 5. Terus kita menerima laporan dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani itu jam 9 pagi. Kita persiapan di kantor, jam setengah 10 berangkat menuju resort Sembalun. Setelah itu kita koordinasi di sana dengan kepala resort dan tim yang lain. Tim yang lain, keterangan dari kepala resort, tim sudah bergerak 6 orang Ya. menuju TKP, membawa alat vertical rescue. Setelah itu setelah itu kami menyusul 9 orang menyusul ke TKP. Sampai di TKP kami jam 18.30. Jam 18.30 itu kami briefing, melihat kondisi, membuat angkor tambatan untuk tali turun. Ya. Malam itu juga saya turun. Itu saya turun ke posisi terakhir terlihat korban foto video drone. Ya. Maaf, sebentar, Pak. Berbicara mengenai video drone, kita akan lihat terlebih dahulu ya. Ada yang sudah tersebar di sosial media, video drone menunjukkan ada di titik mana korban tersebut. Kita lihat bersama terlebih dahulu. Ya, Pak, kalau tidak salah rekaman drone itu beberapa saat setelah terjadi jatuhnya Juliana. Kemudian bantuan datang itu berapa hari kemudian ya, Pak, kalau boleh tahu? Langsung hari itu, malam, tapi karena perjalanan kita memang ke tempat posisinya memakan waktu dari resort Sembalun sampai ke sana itu 7,5 jam. Oke, jadi hari itu juga langsung petugas bergerak, tapi karena medannya terlalu curam, jadi penyelamatannya tidak bisa tergesa-gesa, begitu mungkin, Pak ya? Seandainya korban tetap di posisinya itu, malam itu saya temukan. Karena malam itu langsung saya menuju titik yang itu. Ya. Saya
saya panggil tidak ada. Sebenarnya sebelah kiri itu ada cerukan untuk tempat perlindungan. Seandainya dia kan, kalau kita kan beda-beda survive, orang beda-beda. Ya. Seandainya dia ke kiri berlindung di sana, dia posisinya aman. Mungkin dia melihat ke arah Gunung Baru itu dekat, mungkin ada jalan, nah makanya dia berjalan turun. Ya. Akhirnya terjadi. Oke, kalau tidak salah ini bukan kejadian pertama para pendaki mendapatkan musibah seperti ini, betul ya Pak ya? Ada yang selamat, Ya. bahkan kalau tidak salah dari Irlandia ada yang sempat terjatuh tapi 200 meter dan akhirnya selamat juga. Memang securam dan seterjal itukah medan yang bisa harus dilalui di Rinjani Pak? Ya, ya Bang. Ya, karena kalau yang Irlandia itu, ya saya mau hidup katanya, makanya sudah tetap bertahan di sini. Ya, ya. Tim penyelamatan. Oke. Dalam penyelamatan ini kalau tidak salah tim penyelamat sampai tidur di tebing, betul Pak? Ya, malam itu saya tidur di tebing karena saya tidak menemukan korban malam itu. Saya memutuskan untuk tidur. Besok paginya saya melanjutkan pencarian. Tidak ada juga. Akhirnya minggu pagi saya ke atas ke Punggungan kembali. Oke. Koordinasi dengan teman. Izin Pak, ini kita sedang melihat bahwa tim juga benar-benar berusaha istirahat sejenak di tebing karena memang harus memperhatikan keselamatan diri juga, begitu ya Pak ya? Kalau boleh tahu Ya, berapa orang Pak satu tim yang sampai turun ke bawah itu Pak? Berempat, kita berempat itu. Yang pertama turun menjangkau korban itu Bang Kafir dari Basarnas, Ya. kedua Bang Tio People, ketiga saya dari unit SAR Lombok Timur, keempat Bang Agam. Ya, ya. Dan berbicara mengenai Bang Agam itu cukup mendapatkan perhatian. Katanya ada sampai penggalangan dana senilai 1,3 miliar dari teman-teman dan saudara kita di Brazil. Betul Pak? Nah, itu kurang, saya lihat di media sih ya, tapi kan kita tidak tahu. Itu kan urusan pribadi orang-orang. Iya, 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 iya. Saya dengar katanya itu justru uangnya juga dari Bang Agam ingin untuk memperbaiki fasilitas di Rinjani. Kalau boleh tahu fasilitas di Rinjani tersebut apakah sudah mencukupi untuk keselamatan para pendaki? Kalau untuk peralatan untuk rescue-nya sebenarnya harus ditambah. Terus untuk pengamanan di setiap jalur menuju puncak dan turun ke Dano, turun ke Torean, ke Senaru, masih harus banyak yang ditambah. Ya, 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 ya. Tapi itu saya membayangkan 4 orang tadi, Mas Aga, Mas Tio, Pak Samsul, satu lagi siapa Pak? Maaf Pak? Bang Kapit dari Basarnas. Ya, itu benar-benar sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan, mengevakuasi korban. Itu bahaya apa yang bisa terjadi pada tim penyelamat juga Pak? Bisa celaka bersama juga, betul kan Pak? Bisa, longsoran batu. Batu. Oke. Banyak lepas di sana. Oke. Izin Pak, kita akan melihat dulu satu buah video mengenai permintaan maaf langsung pada keluarga Juliana di Brazil dari salah satu rekan Mas Samsul juga. Kita lihat dulu, ini dia. Oke, ternyata Mas Agam yang langsung berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dari Pak Samsul sendiri, apakah ada pesan khusus kepada para pendaki yang ingin menaklukkan Rinjani khususnya? Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Siapkan fisik, mental, terus jaga kekompakan kalau bersama. Kalau seandainya tidak kuat, jangan dipaksakan, lebih baik kembali. Rinjani tidak pernah berpindah. Ya, memang keindahan Rinjani itu sudah terkenal di para pendaki dunia ya Pak ya. Tapi terjalnya juga ini luar biasa. Tadi saya menyampaikan bahwa pasirnya juga benar-benar menantang sekali. 1 langkah maju, 2 langkah mundur. Betul Pak, seperti itu? Ya betul Bang. Makanya kita harus punya, yang mana sudah dipijak sama orang itu yang kita pijak. Supaya tetap kita tidak turun lagi. Ya, saya beberapa kali membaca juga Pak, mohon maaf, tentang keangkeran Gunung Rinjani. Apakah bisa ceritakan Pak? Keangkeran katanya banyak mitos di Gunung Rinjani. Apa saja mitosnya Pak?
Oh iya, mitosnya memang banyak, Dewi Anjani, banyak bermukim para dewi-dewi katanya di sana. Nah, tergantung niatnya orang kan. Kalau kita sebagai masyarakat di Lombok ya memang Gunung Rinjani itu gunung sakral di sana. Tempat kalau biasa bulan Muharram itu banyak masyarakat lokal ke Danau Segara Anak untuk ukup istilahnya merendam keris, pusaka, minyak atau untuk menjadikan ilmu lah gitu di sana. Ya. Terus Ya. kalau untuk masyarakat Bali kan untuk pekeleman dia di sana. Ya. Untuk acara ibadahnya. Ya. Apapun kondisi dan keadaannya, tetap Rinjani memberikan keindahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan para pendaki juga tidak kapok untuk menaklukkan kota Gunung Rinjani, tapi tetap harus hati-hati. Begitu ya Pak ya? Ya Bang. Ya. Ya Bang. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Salam buat teman-teman di sana. Selamat pagi. Ya Assalamualaikum. Bang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jadi yang saya tahu tentang tadi pendaki dari Irlandia yang akhirnya selamat pun mengalami hal yang sama. Dia mendaki, kemudian banyak pasir-pasir masuk ke kakinya. Di satu titik beliau hanya membuka sepatunya untuk mengeluarkan kerikilnya, dan untuk membuka sepatu tersebut dia melepas sarung tangannya. Tiba-tiba angin kencang, sarung tangannya tiba-tiba terbang, dan langsung pasirnya seperti menggeser dia sampai 200 meter. Tapi ya beda orang, beda nasib. Tuhan berkehendak lain, masih bisa terselamatkan. Jadi sekali lagi turut prihatin dengan meninggalnya Juliana dari Brazil. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya dan tidak terulang lagi. Amin. Nah, selanjutnya kita akan ada bintang tamu, artis yang suka naik gunung dan pernah menaklukkan Gunung Rinjani. Ada Ira Wibowo sesaat lagi, tetap di sini di FVP Warrior Pagi.